Oke, di video kali ini kita akan mereview sebuah TWS yang harganya itu value for money banget. Ini dia Sonic Gear Ear Pump TWS 1. Harganya cuma 150 ribuan, tapi dia itu memiliki fitur-fitur yang bahkan tidak dimiliki oleh TWS-TWS yang lebih mahal di angka 200 sampai 300 ribuan. Yang akan kalian dapatkan dalam boxnya ini ada TWS itu sendiri, kemudian kalian juga dapat ear tips tambahan karet, tapi ya ini nggak bisa dimasukkan ke dalam case-nya. Kemudian kalian juga dapat kabel micro USB, buku manual, dan juga buku garansi. Dan menurut saya packagingnya ini ya bisa dibilang agak mewah ya untuk harga 150 ribuan, karena di sini dia boxnya itu pakai magnet untuk buka tutupnya, dan juga ya isinya itu cukup lengkap banget. Kemudian untuk build quality-nya saya sih nggak ada komplain, karena di sini ya sekali lagi harganya juga murah dan build quality yang ditawarkan itu masih bisa dibilang di atas rata-rata ya TWS-TWS yang di kisaran harga yang sama. Bahannya sih plastik, tapi dia itu udah finishing pakai yang agak ngedoff gitu. Kemudian dia juga earpiece-nya ya bahannya juga agak ngedoff, jadi ya ini udah nilai plus banget lah buat si Sonic Gear Ear Pump TWS 1. Kemudian untuk jenis earpiece-nya dia itu udah menggunakan ya ala-ala AirPods gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu pingin dengerin musik sambil jalan-jalan, maka jenis yang seperti ini adalah yang paling cocok buat kalian gunakan. Kalau misalnya kalian pakai yang ada ear tips-nya atau yang ada karet buat ngesil di dalamnya, maka nanti takutnya kalau misalnya lagi jalan-jalan ya kalian itu nggak bakal denger suasana di sekitar, jadi bener-bener ada noise reduction-nya. Untuk fittingnya di telinga saya sih sebenarnya ini no problem, tapi ya balik lagi ke telinga masing-masing. Kalau misalnya kuping kalian kecil maka ini akan lebih enak dipakai. Kalau misalnya enggak ya kalian usahakan pakai karetnya biar gak gampang copot, apalagi ketika digunakan untuk olahraga. Nggak heran kalau misalnya codec yang di-support itu hanya SBC doang, jadi tidak ada codec AAC ataupun aptX. Hal ini wajar mengingat harganya yang cukup murah di harga 150 ribuan. Tapi yang saya bisa bilang di sini, walaupun codecnya itu hanya SBC, dia itu konektivitasnya itu stabil dan bisa dibilang hampir tidak pernah putus antara kanan dan kiri ataupun disconnect antara TWS-nya dengan smartphone tersebut. Jadi ya untuk pengalaman konektivitasnya ini saya rasa udah cukup oke banget untuk harga 150 ribuan. Kemudian untuk sound quality-nya, si Sonic Gear Ear Pump TWS 1 ini menurut saya ya so-so aja, jadi serba biasa. Jadi bassnya itu ya biasa, nggak panci-panci banget, kemudian treble-nya yang penting ada, vokalnya yang penting enak didengar. Tapi ya sekali lagi ya ini harganya juga murah, jadi ya kita nggak bisa berekspektasi lebih juga sama si TWS ini. Kemudian untuk clarity-nya juga ya oke lah ya, masih nggak yang terbaik. Kemudian untuk sound stagingnya juga nggak begitu luas. Menurut saya sih kalau Ear Pump TWS 1 ini lebih cocok buat dengerin podcast dibandingkan untuk dengerin lagu. Kalau misalnya mau dengerin lagu, saran saya sih ambil QCY T5 yang sempat saya review dengan harga yang sama juga, kurang lebih 150 sampai 170 ribuan. Nah, kalau misalnya si Ear Pump TWS 1 ini ya gitulah, so-so. Ini adalah contoh rekaman audio dari mikrofon TWS di Sonic Gear Ear Pump TWS 1. Jadi ini adalah suaranya seperti ini, gimana kualitasnya untuk rekaman audio dari mikrofon bawaannya TWS Ear Pump Sonic Gear. Tapi yang bikin Ear Pump TWS 1 ini beda daripada yang lain adalah kelengkapan kontrolnya. Dimana kalau kita lihat TWS harga 200 ribuan, 300 ribuan itu bahkan masih belum memiliki volume control. Tapi si Ear Pump TWS 1 ini dia itu udah punya. Jadi untuk konfigurasi kontrolnya itu tap 1 kali di kanan untuk naikin volume, tap 1 kali di kiri untuk turunin volume, tap 2 kali di kanan atau kiri untuk play atau pause, kemudian tap dan tahan 1,5 detik kalau di kanan itu buat next song, kemudian kalau di kiri itu untuk previous song. Kemudian kalau misalnya mau ngangkat telepon itu tinggal tahan selama 2 detik. Jadi itu untuk ngangkat telepon, kemudian tap 3 kali untuk panggil assistant, baik itu Google Assistant ataupun Siri. Kalau kalian bisa lihat di boxnya itu ada tulisan up to 6 jam playback. Tapi nyatanya untuk battery life di TWS ini setelah saya coba untuk dengerin podcast selama kurang lebih 2 jam itu udah sekitar 20%-an sisa baterainya. Jadi pas saya lanjutin lagi sekitar 2 jam lebih 20 menit itu baterainya sudah habis untuk TWS-nya. Padahal itu saya dengerin lagunya di angka 60% volume dan itu ya non-stop sebenarnya sih, tapi ya nggak bisa saya komplain karena ini harganya juga murah, jadi ya sesuai dengan harganya lah. Ukuran baterainya di masing-masing TWS itu 30 mAh dan untuk casingnya dia itu ukurannya 330 mAh. Jadi harusnya kalau dihitung secara matematika, kalian itu bisa ngecas TWS-nya di dalam casing itu sekitar 4-5 kali. Jadi harusnya sih kalau untuk ngecas case-nya tidak perlu sering-sering, dan ngecas case-nya itu juga cepat sekitar 1 jam. Jadi ya udahlah.
Itu udah cukup banget untuk harga TWS 150 ribuan. So, apakah Sonic Gear Ear Pump TWS 1 ini worth it? Ya, menurut saya sih ini udah worth it banget, apalagi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan harga flash sale-nya di angka 150 ribu. Harga aslinya sih 179 kalau nggak salah, tapi ya dengan harga segitu pun itu menurut saya udah lebih dari cukup banget kalau misalnya kalian itu pingin ya sekedar coba-coba TWS atau baru pertama kali pingin masuk ke dunia TWS. Jadi ya kalau mau coba-coba, salah satu pilihan yang tepat adalah si Ear Pump TWS 1 ini. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini atau video ini bermanfaat buat kalian semua, silahkan di like dan juga di subscribe channel saya. Kalau misalnya nggak suka, ya monggo di dislike aja, nggak masalah. Jangan lupa juga di share kepada teman-teman kalian yang memang lagi nyari TWS on the budget. So, thanks for watching and I'll see you next time. Jangan